Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal tentang limit trigonometri, turunan trigonometri, dan integral trigonometri. Sebelumnya, marilah kita baca doa sebelum belajar. Nomor 1 yaitu tunjukkan secara geometrik bahwa limit theta menuju 0 sin theta per theta sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita buatlah lingkaran satuan seperti gambar berikut ini. Misalkan pada gambar 1 bahwa 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan phi per 2. Perhatikan segitiga BOC pada gambar 1. Diketahui bahwa sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring, sehingga BC per OB. Karena OB merupakan jari-jari lingkaran yang bernilai 1, maka jika sin theta sama dengan BC per 1, sehingga jika BC sama dengan sin theta. Selanjutnya, perhatikan segitiga AOD pada gambar 1. Diketahui bahwa tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping, sehingga AD per OA. Karena OA merupakan jari-jari lingkaran yang bernilai 1, maka jika tan theta sama dengan AD per 1. Sehingga didapatkan jika AD sama dengan tan theta. Selain itu, dari gambar 1 akan diperoleh segitiga siku-siku sebagai berikut. Berdasarkan gambar di bawah ini, maka didapatkan luas segitiga BOC kurang dari sama dengan luas curing BOA. Akan kurang dari sama dengan luas segitiga AOD. Luas segitiga BOC sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Maka, jika 1/2 kali OA kali BC kurang dari sama dengan theta per 2 phi dikali R kuadrat kurang dari sama dengan 1/2 kali OA kali AD. Maka, jika 1/2, kita sudah dapatkan nilai OA yaitu 1 dan BC yaitu sin theta. Sehingga 1/2 kali 1 kali sin theta kurang dari sama dengan theta per 2 phi dikalikan dengan R kuadrat yaitu 1 kuadrat kurang dari sama dengan 1/2 dikali nilai OA kita dapatkan yaitu 1 dan AD yaitu tan theta, maka 1/2 dikali 1 dikalikan dengan tan theta. Maka dihasilkan jika sin theta kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan tan theta. Selanjutnya kita bagi semua dengan sin theta. Maka kita dapatkan yaitu sin theta per sin theta yaitu 1 kurang dari sama dengan theta per sin theta kurang dari sama dengan tan theta per sin theta, di mana tan theta sama dengan sin theta dibagi dengan cos theta, sehingga didapatkan 1 per cos theta. Agar mendapatkan bentuk sin theta per theta, maka kita cari inverse-nya, sehingga kita balikan 1 lebih besar sama dengan sin theta per theta lebih besar sama dengan cos theta. Selanjutnya yaitu menggunakan teorema Apit karena memiliki prinsip yang sama, yaitu misalnya
fungsi fx lebih besar sama dengan gx lebih besar sama dengan hx untuk x di sekitar C. Dan limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan L. Maka limit hx untuk x mendekati C sama dengan L. Maka limit fungsi gx untuk x mendekati C sama dengan L. Sehingga didapatkan jika limit 1 untuk theta mendekati 0 lebih besar sama dengan limit sin theta per theta untuk theta mendekati 0 lebih besar sama dengan limit cos theta untuk theta mendekati 0. Sehingga jika 1 lebih besar sama dengan limit sin theta per theta untuk theta mendekati 0 lebih besar sama dengan 1. Dikarenakan di antara 1, maka untuk limit sin theta per theta untuk theta mendekati 0 sama dengan 1, yaitu terbukti benar. Selanjutnya, kita akan buktikan dengan bantuan Microsoft Mathematics, yaitu seperti berikut ini. Pertama, kita buka Microsoft Mathematics-nya. Selanjutnya, kita pilih graphing. Kemudian, kita arahkan kalkulator kepada pilihan kalkulus untuk mencari limitnya. Limit, kita masukkan, kita misalkan tetanya yaitu sama dengan X. Sehingga sin X per X untuk X selanjutnya kita enter dan klik graph. Sehingga didapatkan suatu garis dengan persamaan Y sama dengan 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lim sin theta per theta untuk theta mendekati 0 sama dengan 1 terbukti benar. Berikut cara mendownload Microsoft Mathematics. Kita klik download Microsoft Mathematics 64 bit. Kita klik yang ketiga, kemudian klik download now. Lalu simpan di tempat yang ingin kita simpan. Kita klik di dokumen, oke, start download. Selanjutnya, kita cari, kita open, kita next, kita checklist, lalu next kembali, next, lalu install. Tunggu beberapa menit. Kemudian finish, kita terima, next, finish, kita close. Selanjutnya kita cari Microsoft Mathematics. Aplikasi pun siap digunakan. Nomor 2, tentukan panjang dari tangga terpanjang yang dapat dibawa melintasi belokan koridor yang tampak pada gambar di bawah ini, jika diasumsikan bahwa tangga dibawa sejajar terhadap lantai. Perhatikan segitiga yang diarsir. Misalkan kita membalikan segitiga yang diarsir seperti gambar di bawah ini, maka akan didapatkan bahwa cos theta
sama dengan sisi samping per sisi miring. Kita sebut dengan sami. Maka didapatkan bahwa cos theta sama dengan B per mi. Jadi, mi sama dengan B per cos theta. Maka, mi sama dengan secant theta dikalikan dengan B, maka terbukti. Dalam soal dijelaskan keterangan jika diasumsikan bahwa tangga di bawah sejajar. Jika kita gambarkan, maka seperti gambar di bawah ini. Untuk mencari nilai theta, maka perhatikan segitiga yang telah diarsir. Kita dapat menggesernya ke sebelah kiri sehingga didapatkan bahwa nilai tetanya yaitu 45 derajat. Dari mana 45 derajat? Dari 90 derajat dibagi dengan 2. Begitupun yang di sini. Maka panjang tangga terpanjang atau AB maksimum yaitu A secant theta ditambah dengan B secant theta. Maka kita substitusikan nilai tetanya yaitu 45 derajat. Jadi A secant 45 derajat ditambah dengan B secant 45 derajat. Sehingga AB maksimum yaitu A kali akar 2 ditambah dengan B akar 2. Misalkan kita turunkan A secant theta ditambah dengan B secant theta sama dengan 0, maka didapatkan A secant theta dikalikan dengan tan theta ditambah B secant theta dikali tan theta sama dengan 0. Maka selanjutnya kita substitusi theta sama dengan 45 derajat. Sehingga didapatkan A kali akar 2 kali 1 ditambah B kali akar 2 kali 1 sama dengan 0. Jadi, akar 2A ditambah akar 2B sama dengan 0. Kita keluarkan akar 2-nya menjadi akar 2, A tambah B sama dengan 0. Bagi kedua ruas dengan akar 2. Sehingga didapatkan A tambah B sama dengan 0. Jadi, nilai A sama dengan negatif B. Nomor 3 yaitu hitunglah integral dari X tambah 2 kali sin X kuadrat ditambah 4X minus 6 dx dengan lebih dari satu penyelesaian. Yang pertama, kita menyelesaikan menggunakan metode substitusi. Langkah pertama yaitu kita misalkan U sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6 agar dapat memudahkan ketika menghitung. Yang kedua yaitu kita menurunkan U terhadap X agar dapat mengubah ke dalam bentuk dx. Sehingga didapatkan du per dx sama dengan 2x plus 4. Maka du sama dengan 2x plus 4 kalikan dengan dx. Selanjutnya, du per 2x ditambah 4 sama dengan dx disubstitusi ke dalam dx agar dapat mengeliminasi x plus 2. Sehingga integral dari X plus 2 sin X kuadrat tambah 4X minus 6 dx sama dengan integral dari X tambah 2 sin U kali du per 2 kali X plus 2. Kita eliminasi X plus 2-nya sehingga jadi 1 per 2 integral dari sin U kali du. Maka didapatkan hasilnya yaitu 1 per 2 negatif cos U plus C. Kita substitusi nilai U-nya, maka negatif 1 per 2 cos X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6 plus C. Selanjutnya kita akan membuktikan menggunakan aplikasi simbol lab. Pertama kita pilih kalkulus, yaitu integral, kemudian specific method, dan pilih U substitution. Maka kita masukkan soal yang ingin kita cari, yaitu integral dari X ditambah 2 kali sin
X kuadrat ditambah 4X minus 6. Kemudian lalu enter. Sehingga akan muncul penyelesaian sebagai berikut. Jika kita terus ke bawah, maka selain terdapat penyelesaiannya, juga terdapat grafik dari integral tersebut. Selanjutnya, kita menggunakan metode trigonometri substitution. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah melengkapi kuadrat sempurna dari X kuadrat ditambah 4X minus 6 agar dapat mengubah bentuk soal ke dalam bentuk kuadrat. Maka X kuadrat ditambah 4X minus 6 sama dengan X plus 2 kuadrat dikurangi dengan 10. Jadi, integral dari X plus 2 kalikan dengan sin X plus 2 kuadrat dikurangi 10 kalikan dengan dx. Selanjutnya kita misalkan, karena agar mempermudah proses perhitungan. Di sini kita misalkan yaitu U sama dengan X plus 2 dan V sama dengan U kuadrat. Maka X plus 2 kuadrat. Langkah selanjutnya, kita dapatkan du sama dengan dx. Maka integral u sin u kuadrat dikurangi 10 kalikan dengan du. Maka integral u sin v minus 10 kalikan dengan du. Selanjutnya, misalkan U sama dengan sin, V dikurangi 10, dan V sama dengan 1. Sehingga didapatkan negatif 1/2 kali sin, V minus 10 dikalikan dengan V dikurangi dari integral cos V minus 10 kalikan dengan V kali dV. Maka, kita dapatkan integral dari cos V minus 10 kalikan dengan V dV sama dengan negatif V sin 10 min V plus cos 10 min V. Maka didapatkan 1/2 sin V minus 10 V dikurangi negatif V sin 10 minus V ditambah cos 10 minus V. Selanjutnya, kita substitusi nilai V sama dengan X plus 2. Sehingga 1/2 sin X tambah 2 kuadrat dikurangi dengan 10 dikalikan dengan X plus 2 kuadrat dikurangi dengan negatif X plus 2 kuadrat sin 10 minus X plus 2 kuadrat ditambah cos 10 minus X plus 2 kuadrat. Maka didapatkan hasil akhirnya yaitu 1/2 sin X kuadrat ditambah 4X minus 6 ditambah 4 sin X kuadrat ditambah 4X minus 6 ditambah 4 sin X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6 ditambah sin negatif X kuadrat negatif 4X ditambah 6 dikalikan dengan X plus 2 kuadrat dikurangi dengan cos negatif X kuadrat dikurangi 4X plus 6 plus C. Selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Simbol Lab. Caranya sama seperti sebelumnya, hanya saja kita mengklik trigonometry substitution. Kita masukkan integral yang ingin kita cari, X kuadrat ditambah 2 sin X kuadrat ditambah
4x minus 6. Lalu enter. Maka kita akan dapatkan hasilnya seperti berikut ini. Untuk cara menginstalnya, pertama kita buka aplikasi Play Store. Kemudian kita klik simbol lab, lalu install. Tunggu hingga selesai, maka aplikasi siap digunakan.